ikoy-ikoyan berbagi atau meminta? Nah, sebelum kita belajar lagi nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Beredar sebuah video yang memperlihatkan pengendara motor gede atau moge membagi-bagikan uang kepada pengendara motor lainnya di lampu merah. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @ahyarwahyur. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat sedang mengendarai motor Kawasaki Ninja H2. Saat berhenti di lampu merah, ia langsung menurunkan standar motornya dan membagikan uang Rp100.000 kepada pengendara motor yang berada di sekitar Cihampelas, Bandung. Aksi pria yang berbaju hitam itu pun mendapat beragam pujian dari warganet. Pria yang diketahui memiliki nama asli Doni M. Taufik itu mengatakan memang memiliki cita-cita untuk berbagi ketika dirinya sudah dikaruniai banyak rezeki. Doni juga berharap apa yang dilakukannya bisa menginspirasi bagi komunitas motor lainnya untuk turut berbagi di masa pandemi ini. Masya Allah, keren nih Ustadz Syam. Insya Allah bisa menginspirasi yang lainnya juga untuk mau berbagi. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi terputus nih di segmen Apa tuh? sebelumnya. Boleh nggak sih kalau kita emang bersedekah itu diperlihatkan, sebenarnya kan boleh-boleh aja, dalam Islam juga boleh. Tapi dalam pahalanya itu gimana ya Ustadz Syam? Apakah berkurang, apa lebih baik kita diem-diem aja? Tapi kalau kita bisa memperlihatkan gitu kan bisa jadi contoh juga, mohon tausiahnya. Tapi guru-guruku, Habib, Ustaz Maulana, Kacaca serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tu'tuha al-fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi apa yang dilakukan secara terang-terangan itu baik untuk kalian. Dan apa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu juga lebih baik untuk kalian. Di ayat yang lain, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Sesuatu yang dilakukan di siang hari, di malam hari, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi itu adalah kebaikan untuk kalian. Maka kalau ditanyakan baik enggak sih sedekah terang-terangan? Baik. Sedekah sembunyi-sembunyi juga baik. Siang hari baik juga, malam hari baik juga. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda itu kalau punya uang dibagi 4. Misalnya dia punya sesuatu 1.000, dia punya 1.000 misalnya, maka dia sedekah 250 di siang hari, di malam hari 250, sembunyi-sembunyi 250 dan terang-terangan 250. Kenapa? Karena dia mau mengamalkan satu ayat full. Apa itu? Siang hari, malam hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka tidak ada salahnya bagi orang yang melakukan sedekah secara terang-terangan. Namun dalam Ihya disebutkan bahwasanya sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kenapa kadang lebih baik sedekah sembunyi-sembunyi? Karena menghilangkan sesuatu dari hati kita, ingin kemasyhuran, ingin keterkenalan. Kemudian yang kedua, menghilangkan riya dari hati kita. Namun belum tentu juga demikian orang yang secara terang-terangan lalu kita serta-merta sembrono mengatakan dia adalah riya. Justru ketika kita ingin bersedekah secara terang-terangan, nih kita harus latihan sedekah secara terang-terangan. Untuk jamaah sekalian, buat teman-teman sekalian mungkin kadangkala kita harus belajar untuk sedekah terang-terangan. Bagaimana cara belajarnya? Keluarkan secara terang-terangan, ada di hati kita mengatakan riya, yakini yang mengatakan di hati kita bahwa itu riya adalah setan. Karena setan itu asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menghalang-halangi kita. Enggak usah sedekah, riya ini dilihat orang, nanti aja pas sembunyi-sembunyi. Pas udah sembunyi-sembunyi udah habis buat jajan duitnya. Sedekahnya udah enggak jadi lagi. Dihalang-halangi sampai menjadi sesuatu yang ingin awalnya dikeluarkan menjadi terhalangi. Maka latihanlah untuk mengeluarkan secara terang-terangan sampai rasa riya itu hilang dari diri kita. Subhanallah, karena riya itu adanya di hati. Kalau adanya di hati nggak pandang dia. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, kalau ada riya mah riya aja gitu. Tapi kalau orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi juga dia tidak akan pernah riya karena dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan untuk terang-terangan untuk apa? Untuk menghilangkan riya di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang bersedekah dengan cara
terang-terangan adalah mencontohkan kepada orang lain. Tadi kita lihat Fiti yang luar biasa karena memang cita-citanya sebelumnya ingin menjadi orang yang berbagi, maka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka dia berbagi. Lalu menyampaikan kepada semua teman-teman komunitas motornya, jangan cuma saya yang seperti ini, tapi kalian juga yang harusnya seperti ini. Namun teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada teguran di dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ada manusia yang mengeluh aja kerjanya. Kalau waktu miskin dia mengatakan, ya kalau saya kaya pasti saya akan berbagi. Kalau saya punya banyak pasti saya akan bagi-bagi. Tapi ketika dikasih kekayaan dia malah pelit. Kenapa pelit? Dia bilang begini, ngapain lo minta-minta, gue aja mencapai ini dengan kerja keras, kerja dong. Gue dapat ini, emang kamu pikir dapat uang segampang itu apa? Dengan minta-minta, subhanallah. Dia malah menjadi pelit. Maka usahakan mengamalkan ayat, jangan setengah-setengah. Kalau ayatnya bilang boleh siang hari, boleh malam hari, maka lakukanlah keduanya. Kapan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Ayatnya mengatakan sirra wa alaniya, sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, semuanya adalah sesuatu yang utama. Maka latihan secara sembunyi-sembunyi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak dikenal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala boleh juga terang-terangan, mencontohkan kepada orang lain, berlatih untuk menghilangkan sifat riya dan menghilangkan suudzon daripada orang lain. Mungkin orang-orang akan mengatakan seperti ini, dia punya duit tapi nggak pernah berbagi, subhanallah. Maka menimbulkan suudzon dari orang lain, maka dihilangkan dengan cara sedekah terang-terangan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Ih keren banget ya Islam konsepnya ya. Iya Dikemasnya dong. itu dibuat secara terang-terangan dan sembunyi, dua-duanya ada alasan yang kuat. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Ih luar biasa Jadi ingat sekali. selalu ria itu dari setan. Ria itu dari setan. Ya menghalang-halangi Mungkin kita belajarnya bisa juga sama Ustadz Maulana kali ya. Masya Allah, Oh, gitu tabarakallah. ya? Hobi bersedekah kita mau tahu guru kita yang satu ini Habib Abdullah juga Masya Allah, tabarakallah. Nah sebelumnya nih kita saksikan dulu yuk. Ada tayangan nih tentang anak-anak yang menolak diberikan uang. Kenapa kira-kira? Ini dia tayangannya. Ambil aja. Enggak, ini jualan. Oh, keren dia. Jatuh minumannya. Hebat ya. Harga diri nih Ustadz nih Masya Allah. Banget. Saya tuh lebih uang ke orang yang lagi kerja gitu. Karena bener-bener kayak aduh Masya Allah banget gitu. Kayaknya tuh aduh pokoknya Masya Allah deh gitu. Nah Ustadz Maulana, kalau kita pengen ngasih sedekah kita ke seseorang, boleh gak sih misalkan kayak tadi Habib Abdullah bilang tabungan kita ada 50 juta. 50-50-nya aja kita keluarin langsung buat sedekah hari itu juga gitu kan. Lo kan katanya kalau kita sedekah nggak buat kita miskin dan janji Allah kan Allah akan melipat gandakan itu gitu. Jadi ya udah harta kita kasih aja semua boleh atau enggak sih dalam pandangan Islam, mohon tausiahnya. Baik, makasih banyak Bu Caca, Habib, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Habib ini mengajarkan banyak teladan tadi. Jadi tidak menolak tapi mengalihkan. Saya catat itu. Masya Allah. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Islami Tinda. Ya mengangkat sesuatu yang viral ya bahasanya. Viral untuk diangkat di Islam Tinda, lalu kita bahas secara detail lagi, lalu mengarahkan yang lebih baik lagi. Bagaimana itu berbagi, pertanyaan tadi Bu Caca luar biasa. Berbagi, memberikan, bahkan membantu orang lain dengan semua harta, boleh gak? Ingat, sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya. Sekali lagi, bersedekah kepada yang tidak punya kata Nabi, tapi ada tapinya. Kita tambah dulu. Dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Sekali lagi, jadi dari orang yang terdekat dulu. Siapa yang kita tanggung? Anak, istri. Jadi bagusnya ke anak istri dulu. Jadi saya senang konsepnya Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang membagi 3. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat keluarganya, sepertiga baru dibagi. Kenapa? Karena ada hak buat diri kita. Ada kebutuhan pribadi kita. Kemudian ada hak keluarga kita. Kemudian barulah kita berikan. Maka disebutkan hendaklah seorang memilih untuk bersedekah dengan sekali lagi kelebihan dari hartanya. Sekali lagi, kelebihan dari hartanya.
zakat aja 2,5%, itu pun ada haul dan nisabnya kan. Nah, sedekah itu memang lebih dari kita yang punyai, jangan sesuatu yang jadi ibaratnya Masya Allah, masih kita butuhkan. Dan ingat, menyisihkan secukupnya untuk dirinya, karena ada catatan ini, ada catatan. Kenapa sih buat diri kita? Kenapa sih buat keluarga kita? Supaya tidak jadi fitnah. Fitnah apa? Menjadi fakir, menjadi pengemis. Mau nggak kita bagi-bagi tapi keluarga kita berantakan? Nggak mau, nauzubillah min dzalik. Mau nggak kita bagi-bagi tapi keluarga kita kekurangan? Nggak mau. Salah, harusnya penuhi dulu kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Kalaupun ada lebihnya itulah yang kita bagi-bagi. Jangan sampai justru kita membagi, tapi justru yang terlantar adalah keluarga dekat kita. Maka janganlah meninggalkan ahli warismu dalam, mohon maaf, dalam keadaan kaya lebih baik. Sekali lagi, kasih catatan, kaya lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan kerabat atau ahli waris kita, atau orang terdekat kita, atau anak keturunan kita dalam keadaan miskin, justru akan menghinakan. Karena sebenarnya kita berbagi untuk mendapatkan kemuliaan kan, untuk mendapatkan kebaikan kan, untuk mengangkat derajat kan. Justru ketika kita berbagi untuk mengangkat derajat, sementara keluarga kita menurunkan derajat dengan merendahkan dirinya dengan meminta-minta. Karena sungguh tiadalah nafkah yang kau berikan karena mengharap ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala atasnya. Dan termasuk nafkah yang engkau berikan kepada, maaf saya pinjam kata-kata ini, mulut istrimu. Jadi paling bagus itu adalah suapan suami kepada istri. Masya Allah, Kalau Dada. saya suka nyuapin. Oh, suka nyuapin. Kebalik Dada Diko nyuapin saya nggak ya? Dada Diko. Harus, karena itu sedekah yang terbaik adalah suapan suami ke istri. Masya Allah, semoga Mas Diko nonton nih ya. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Artinya memang tidak diperkenankan ya kita menghabiskan 100% harta kita untuk sedekah kalau keluarga kita juga masih ada yang memerlukan. Nah Habib Abdullah, Siap. bener nggak katanya sedekah ini pahalanya tuh kurang maksimal gitu atau berkahnya kurang maksimal karena ada doa yang suka kita lupa kita bacakan ketika kita bersedekah. Kalau kita cuman Bismillahirrahmanirrahim, dalillahi ta'ala gitu aja udah cukup atau harus ada doa yang harus kita baca sih Habib? Mohon tausiahnya. Siap. Mohon izin Mbak Caca, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini kita belajar bersama bahwa segala sesuatu ibadah itu mempunyai nilai plus. Nilai plusnya ditambah dengan apa? Dengan doa. Makanya sholat itu kita banyak doanya. Ibadah lain juga ada doa-doanya. Sembelih kurban juga ada doanya. Segala macam ibadah itu dilengkapi dengan yang namanya doa. Bahkan dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan prosesornya ibadah tersebut. Ah, subhanallah. Bagi orang yang bersedekah, ternyata ada malaikat yang selalu mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafah wa a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, ada malaikat nih setiap hari berdoa. Setiap terbit matahari ada malaikat berdoa. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah itu kelipatan bagi dia yang bersedekah. Dan berikan kepada orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah, kehancuran bagi hartanya. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah mengatakan wa du'aul malaikati mustajab. Doanya para malaikat itu mustajab. Makanya ketika kita bersedekah, doa juga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini merupakan doanya daripada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan subhanallah, ini doa diceritakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa ketika itu Nabi Allah Ismail dan Ibrahim sedang membangun daripada pondasi-pondasi Ka'bah. Ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa umroh ya, bisa ke tanah Amin ya suci Allah, lagi, amin ya amin ya rabbal Allah. alamin. Nah itu pondasi-pondasi Ka'bah itu diriwayatkan para ahli tafsir mengatakan bahwa sudah ada sejak
zaman Nabi Allah Adam. Sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, itu panjangnya sampai Siti Nadhira. 50 meter kali 60. Berarti 50 cm kali 60, berarti 30 meter panjangnya Sayyidina Adam alaihissalam. Sampai tingginya luar biasa, masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Adam untuk tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Sebagaimana para malaikat tawaf di arasnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah di Ka'bah yang namanya Baitul Atiq. Nah, ini luar biasa. Doa tersebut dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika mereka selesai merapatkan daripada pondasi-pondasi Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini doanya dibaca terus ya, mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Habib. Mungkin yang tadi belum hafal, saya pun juga belum hafal. Habis ini bisa dilihat di Instagramnya Islam Itu Indah. Nah, jamaah Islam Itu Indah, ada nih tayangan tentang naungan bagi orang yang suka bersedekah atau berbagi. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor Ahmad udah jelek nih. Motornya masih bagus, pakai aja dulu. Lebih baik uangnya buat amal. Di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Mat, antar bapak ambil pensiun. Minta motor baru. Di sini aja, Mat. Assalamualaikum. Pak, tadi siapa perempuan sama anak kecil yang di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Ini adalah tabungan bapakmu. Karena sedekahnya, anak-anak di sini jadi punya kesempatan belajar. Jangan lupa, di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, Iya. bener ya itu ya. Kalau orang suka bersedekah di akhirat, nanti di hari kiamat itu ada naungan khusus bagi orang-orang yang suka bersedekah. Yang mana tidak ada lagi naungan selainnya. Selain naungan Allah Benar, seperti Subhanahu apa wa Ustadz ta'ala. Syam? Mohon tausiahnya. Subhanallah. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Kak Caca, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan dalam cuplikan tadi, subhanallah, sangat-sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sedekah itu akan menjadi naungan di mana hari itu tidak ada lagi naungan selainnya, kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Di antara lainnya juga sedekah, seluruh amalan kita itu akan saling membanggakan antara lain. Amal puasa ngomong kepada sholat, saya ini utama puasa gitu, karena saya di bulan Ramadan. Kata sholat, saya lebih utama dong gini-gini. Kata sedekah, nggak ada yang lebih utama dibandingkan saya, subhanallah. Mereka saling membanggakan antara yang lain amalan-amalan kita, pahala-pahala kita. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, buatlah tameng antara dirimu dengan hari kiamat itu dengan sedekah. Jadi tameng, penghalang antara kita dengan neraka jahanam adalah sedekah. Kemudian sedekah itu juga menjadi pelindung kita atau syafaat di kuburan kita, subhanallah. Dan sedekah itu luas ya. Jadi sedekah itu luas. Ada orang mungkin menganggap sedekah itu hanya uang, sedekah itu hanyalah materi. Namun sedekah itu kata Rasulullah SAW, walaupun hanya berwajah berseri-seri di hadapan saudaramu. Jadi kita tidak mendapatkan uang atau materi, boleh dengan yang namanya berwajah berseri di hadapan saudara kita. Jangan udahlah kita nggak bantuin dengan duit, kita juga jutekin apalagi sampai ngatain gitu. Jadi ada orang yang seperti itu, dimintai bantuan, dimintai pertolongan, bukannya malah memberi, justru malah jutekin orang. Lu perasaan gak ada perkembangan deh, lu sekarang kerjanya apa sih? Lu perasaan dari dulu minta-minta aja. Lihat dong teman-teman kita, apa lu yang malas apa ya? Ini menyakiti perasaan orang lain. Udahlah gak ngasih, gak berwajah berseri. Maka tadi guru kita Habib mengatakan bahwa pengalihan gitu sehingga orang tidak sakit hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kullu ma'rufin shadaqah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, wajah saudaramu itu adalah sedekah, maka tersenyum. Nah, yang kedua pertanyaannya lagi adalah ketika ada kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada orang yang tidak menyukainya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan nih, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Artinya segala keburukan dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena kadangkala orang tuh nggak niat buruk sama kita tapi jadi buruk sama kita.
Contoh misalnya orang nanam tanaman. Tanaman itu tumbuh, dimakan sama hama. Kira-kira hama itu jahat nggak? Berniat gak hama itu buat ngerusak tanaman? Enggak, karena emang makanannya. Karena emang makanannya. Misal kita nanam sesuatu, lalu ada sapi kok dimakan sama sapi ini. Sapi itu jahat nggak? Nggak jahat, tapi memang makanannya. Tapi menjadi kejahatan bagi kita, subhanallah. Kita berbuat baik sama orang lain. Ada ternyata yang terganggu dengan kebaikan kita. Pasti ada yang membencinya. Maka bagaimana menghadapinya? Kata Al-Quran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan engkau malah menyerah dalam kebaikan, jangan engkau berputus asa, jangan engkau bersedih hati. Kalau engkau benar-benar beriman kepada Allah, itu adalah kebaikan atau sesuatu derajat yang tinggi bagimu. Jadi kalau kita berbuat baik, ya udah ikhlas aja karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ikhlas, terserah haters mau nyinyirin, terserah haters bilangnya riak kah, terserah haters mengatakan bahwa kita membuat tren yang buruk kah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan itu disebut juga ma'ruf, Cah. Iya, apa tuh maksudnya? Ma'ruf itu arafah. Arafah itu sesuatu yang sudah dikenal pada tempat itu. Jangan misalnya di Indonesia belum tren misalnya bagi-bagi sesuatu yang tidak tren di tempat itu. Nah, akhirnya itu dinyinyirin orang. betul, gitu. karena kadang-kadang kalau kita melakukan kebaikan tapi tidak biasa caranya. Tidak biasa caranya. Caranya tidak biasa, suka ada yang nyinyir atau ada Betul. haters gitu kan. Kalau bisa itu agak dihindarkan. Ya, makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf sesuatu yang dikenal di tempat Dikenal itu. sesuai dengan tempat tersebut. Betul. Jadi kita harus tahu adat dan adabnya. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jazakallah khair Ustadz Syam. Dan buat jamaah Islam itu indah, abis ini insya Allah masih punya kesempatan nih buat nanya sama guru-guru kita. Siapa tahu dijawab sama Ustadz Maulana, sama Habib Abdullah atau sama Ustadz Syam. Makanya langsung komen di Instagram kita setelah yang satu ini insya Allah akan kita bacakan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah. Lillah.